Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, La sholata, tidaklah sholat itu sempurna, lijaril masjidi, bagi orang yang bertetangga dengan masjid. Illa fil masjidi, kecuali sholat tersebut dilakukan di dalam masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-malaikatu, para malaikat, tusolli ala ahadikum, itu mendoakan kepada salah satu di antara kalian, madama fi musallahu, selagi ia berada di tempat sholatnya, alladzi yusolli fihi, yang mana ia melakukan sholat di tempat tersebut. Taqulu, para malaikat berkata, Allahumma ya Allah, sholli alaihi, berikanlah rahmat kepadanya. Allahumma arhamhu, ya Allah, berikanlah belas kasihan kepadanya. Allahumma gfirlahu, ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya. Malam yuhadith, selagi ia tidak berbicara atau bercerita, au yakhruj, atau tidak keluar, minal masjidi, dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, Lau za'ama za'imun, apabila ada seseorang yang menyangka anna bainahu, bahwa antara ia wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah ta'ala, halatan, terdapat keadaan, asqatat anhu sholata, yang dapat menggugurkan baginya melakukan sholat, wa ahalat lahu syurbal khamri, dan menghalalkan baginya untuk meminum khamr, wa akla mali sultani, dan menghalalkan baginya untuk memakan harta penguasa, kama za'amahu, sebagaimana dipersangkakan ba'duman oleh sebagian orang, idda'at tasawufa, yang mengaku ahli tasawuf, fala syakka, maka tidak ada keraguan-raguan, fi wujubi qatlihi, dalam kewajiban untuk membunuhnya, wa ingkana fi khulutihi finnar, meskipun dalam masalah ia kekal di neraka atau tidak, nazarun, ada perbedaan pendapat. Wa qatlu mithlihi, dan membunuh orang seperti itu, afdalu, itu lebih utama, min qatli mi'ati kafirin, dibandingkan membunuh 100 orang kafir. Li'anna dororohu aktsaru, karena bahayanya itu lebih banyak. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila, dan dikatakan, li Zinnun al-Misri, kepada Imam Zunnun al-Misri, mata kapan? Yu'lamur rajulu, seseorang diketahui, annahu min safwatillahi ta'ala, bahwasanya ia termasuk pilihan Allah ta'ala. Yakni maksudnya adalah min khawasihi, ia termasuk bagian dari orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Alladzina, yakni orang-orang istafahumullahu ta'ala, yang dipilih oleh Allah ta'ala. Qala, Imam Zunnun menjawab, yu'rafu dzalik, orang tersebut bisa diketahui bi arba'ati asya'a, dengan 4 perkara. Idza khala'a rohata, yang pertama, bila mana ia mampu menanggalkan istirahatnya, yakni maksudnya adalah tarkar rohati, ia meninggalkan istirahatnya digunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Wa a'ta minal maujudi, yang kedua, ia mau memberikan sesuatu yang ada pada dirinya, yakni maksudnya adalah yu'ti minal qalili, ia mau memberikan sesuatu yang sedikit, alladzi indahu, yang ada pada dirinya. Wa ahabba suqutal manzilati, yang ketiga, ia cinta, ia rela akan kedudukan yang rendah. Wastawat indahul mahmadatu wal madhammah, yang keempat, baginya adalah sama antara pujian dan celaan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, ia berkata, qultu, aku bertanya, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man asbaqun nasi, siapakah manusia yang paling cepat ila syafa'atika, untuk mendapatkan syafaatmu?
Qala, Rasulullah menjawab, man qala la ilaha illallah. Orang yang paling cepat untuk mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min nafsihi. Ia mengucapkannya dengan dasar keikhlasan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak dan mengistiqomahkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Semoga nantinya kita termasuk orang-orang yang cepat untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, ini adalah sebuah masalah. Ya juzu, diperbolehkan, liman, bagi orang, la talzamuhul jumu'atu, yang tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Ka'abdin, seperti hamba sahaya, wa musafirin, orang yang dalam perjalanan jauh, wa mro'atin, dan perempuan. Diperbolehkannya untuk apa? Ayyusholliyal jumu'ata, untuk melakukan sholat Jumat. Badalan anid duhri, sebagai pengganti dari sholat zuhur. Watu jesi'uhu, dan sholat Jumat tersebut mencukupkannya. Balhiya afdalu, bahkan sholat Jumat tersebut lebih utama. Li'annaha fardu ahlil kamali, karena sholat Jumat adalah merupakan kefarduan bagi orang-orang yang sempurna. Maksudnya, sholat Jumat itu menjadi wajib, menjadi fardu bagi orang-orang yang memenuhi persyaratannya. Walata juzu, dan tidak diperbolehkan, i'adatuha, untuk mengulangi sholat Jumat, zuhron, berupa sholat zuhur, ba'da haitsu kamulat, setelah sekiranya menjadi sempurna, syurutuha, syarat-syaratnya sholat Jumat, kama marro, seperti penjelasan yang telah lewat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Wahb bin Munabbih, dan diriwayatkan dari Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasannya ia berkata, lamma khalaqallahu ta'ala, ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, wa nafakho, dan Allah meniupkan, fihi mir ruhihi, pada Nabi Adam ruhnya, fataha ainaihi, maka Nabi Adam membuka kedua matanya, fanadhara ila babil jannati, ia melihat pintu surga, faro'a alaihi maktuban, lalu ia melihat di pintu surga tersebut terdapat sesuatu yang tertulis, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berupa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faqala, lalu Nabi Adam bertanya, ai Rabbi, wahai Tuhanku, hal takhluqu khalqan, apakah engkau menciptakan seorang makhluk, huwa a'azzu alaika minni, yang mana ia lebih mulia bagimu dibandingkan diriku. Faqala na'am, Allah menjawab, ya betul, nabiyan min dzurriyyatika, aku menciptakan seorang nabi dari keturunanmu. Falamma khalaqallahu ta'ala, ketika Allah Ta'ala menciptakan lahu Hawa'a, bagi Nabi Adam Siti Hawa, wa raqqaba fihi syahwata, dan Allah menempatkan pada Nabi Adam syahwat atau keinginan. Qala, maka Nabi Adam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, zawijni biha, nikahkanlah diriku dengan dirinya, yakni Siti Hawa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, addi mahruha, bayarkanlah mas kawinnya. Qala, Nabi Adam bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wama mahruha, apa mas kawinnya? Qala, Allah menjawab, antusolliya, mas kawinnya adalah engkau membaca sholawat ala sahibi hadal ismi, kepada orang yang mempunyai nama ini, mi'ata marrotin, sebanyak 100 kali. Qala, Nabi Adam berkata, in fa'altu,
bila mana aku melakukan hal tersebut, tuzawwijuniha, apakah engkau akan menikahkan diriku dengannya? Qala, Allah menjawab, na'am, ya. Fasalla Adamu ala nabiyyi, kemudian Nabi Adam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi'ata marrotin, sebanyak 100 kali. Fakana dzalika mahruha, dan hal tersebut adalah menjadi maharnya atau mas kawinnya Siti Hawa. Fazawwajahu Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menikahkan Nabi Adam biha, dengan Siti Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wattahajjudu at-tanafulu ba'dan naumi. Tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah tidur. Wala hadda, dan tidak ada batasan li'adati rokaatihi, untuk bilangan rokaatnya. Qala alaihi salam, Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, alaikum biqiyamil laili, tetaplah kalian melakukan sholat malam, walau rok'atan, meskipun 1 rokaat. Thumma idza farughta, kemudian bila mana engkau telah selesai min tahajjudika, dari sholat sunnah malammu, fastaghfir, maka mintalah ampunan kepada Allah, lil mu'minina wal mu'minat, untuk mukminin dan mukminat. Bi antaqula, yakni dengan engkau mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara, barang siapa yang meminta ampunan kepada Allah, lil mu'minina wal mu'minat, untuk mukminin dan mukminat, kulla yaumin, setiap hari, sab'an wa ishrina marrotan, sebanyak 27 kali, kana minal ladzina yustajabu lahum, maka ia termasuk golongan orang-orang yang dikabulkan doanya bagi mereka. Wa yurzaqu bihim ahlul ardi, dan dengan sebab mereka penduduk bumi diberikan rizki oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfarullaha, barang siapa yang meminta ampunan kepada Allah, dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat, salasam marrotin, sebanyak 3 kali. Faqala, ia mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghufirat dzunubuhu, maka diampunilah dosa-dosanya. Wa in kana qad farra minaz zahfi, meskipun ia sungguh telah lari dari peperangan. Lari dari peperangan adalah termasuk bagian dosa besar. Meskipun demikian, ia akan diampuni oleh Allah dengan sebab membaca istighfar tersebut. Walhasilu, dan kesimpulannya, annahu yambaghi ba'da tahajjudi, bahwasannya sebaiknya setelah melakukan sholat sunnah malam, al-iktharu, agar memperbanyak minad du'ai, dari membaca doa, wal istighfari, meminta ampunan kepada Allah, wat tabarru'i, bersimpuh kepada Allah, wal bukai, dan menangis karena Allah. Li khobari muslimin, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, inna fil laili sa'atan, sesungguhnya dalam sebuah malam terdapat waktu, la yuwafiquha rajulun muslimun, yang tidak bisa ditemui oleh seorang laki-laki muslim, yas'alullaha ta'ala, ia meminta kepada Allah Ta'ala, khairan, sebuah kebaikan, minad dunya wal akhirati, dari dunia dan akhirat, illa a'tahu iyahu, kecuali Allah memberikan kepadanya permintaan kebaikan dunia dan akhirat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Wabtaghu bihi wajhallahi ta'ala, dan berharaplah dengan membaca Al-Qur'an mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Min qabli ayyatiya qaumun, sebelum datangnya suatu kaum. Yuqimunahu, mereka menegakkan Al-Qur'an, iqamatal qidhi, seperti menegakkan anak panah. Maksudnya bagaimana? Yata'ajjalunahu, mereka terburu-buru membaca Al-Qur'an, wala yata'ajjaluna,
dan mereka tidak mengharapkan hasil di masa yang akan datang. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan semata-mata mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu membaca Al-Quran dengan cara cepat atau ingin segera selesai, atau ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang kita harapkan adalah kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah yang kelak kita dapatkan di hari akhir. Rawahu Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud an Jabirin, dari sahabat Jabir. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasannya beliau bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, lahurofan, itu ada beberapa kamar, yura zahiruha, yang bagian luarnya itu bisa dilihat, min batiniha, dari bagian dalamnya, wa batinuha, dan bagian dalamnya itu bisa dilihat, min zahiriha, dari bagian luarnya. Qila, ditanyakan, waman sukanuha, siapa para penghuninya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah? Qala, Rasulullah menjawab, alladzina yud'imuna tu'am, para penghuninya adalah orang-orang yang memberikan makanan, wa yutayyibunal kalam, orang-orang yang memperbaiki perkataannya, wa yudimuna siyam, orang-orang yang melanggengkan puasa, wa yafshuna salam, orang-orang yang menyebarkan salam, wa yusalluna bil laili, dan orang-orang yang melakukan sholat pada waktu malam, wan nasu niyam, sementara orang lain dalam keadaan tidur. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna haula'i, sesungguhnya mereka, ahlun lidzalik, adalah orang yang ahli melakukan hal tersebut. Waman yutiqu dzalik, siapa yang mampu melakukan hal tersebut? Qala, Rasulullah menjawab, faman qala, barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, faqad adobal kalam, maka sungguh ia telah memperbaiki perkataannya. Waman ad'ama ahlahu, dan barang siapa yang memberi makan keluarganya, faqad at'amat tu'am, maka sungguh ia telah memberikan makanan. Waman soma, dan barang siapa yang berpuasa Ramadhana, di bulan Ramadan, ada masyam, maka ia telah melanggengkan puasa. Waman laqiya akhahu, dan barang siapa yang bertemu dengan saudaranya, fasallama alaihi, kemudian ia mengucapkan salam kepadanya, faqad afsyas salam, maka sungguh ia telah menyebarkan salam. Waman shallal isya al akhirata, dan barang siapa yang melakukan sholat isya di akhir waktu, wal fajro, dan sholat fajar, faqad shalla bil laili, maka sungguh ia telah melakukan sholat di waktu malam. Wan nasu niyam, sementara orang-orang lain dalam keadaan tidur. Yakni al-Yahuda wan Nasara wal Majusa, yang dimaksud dengan orang lain adalah kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum Majusi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Aktsiru minas sholati alayya, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Fa inna sholatakum alayya, karena sesungguhnya membaca sholawatnya kalian kepadaku, maghfiratun lidzunubikum, merupakan ampunan bagi dosa-dosa kalian. Watlubu ilayya, dan carilah dariku, ad-darajata wal wasilah, derajat dan wasilah atau perantara. Fa inna wasilati, karena sesungguhnya wasilahku, inda rabbi, di hadapan Tuhanku, syafa'atun lakum, merupakan syafaat bagi kalian. Ruwahu Ibnu Asakir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, Ainil Hasan bin Aliin, dari Imam Hasan bin Ali. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa Syaikhani, dan Imam Bukhari Muslim meriwayatkan, an Abi Sa'idin, dari sahabat Abi Sa'id, wa Abi Hurairah, dan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi,
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Ma yusibul mu'mina, tidaklah seorang mukmin tertimpa sebuah musibah, min nasobin, yang berupa rasa lelah, wala wasobin, rasa sakit, wala huznin, rasa sedih, wala adzan, gangguan, wala hommin, dan rasa gelisah, hatta syaukati, hingga duri, yushakuha, yang melukainya, illa kafarallahu anhu, melainkan Allah melebur darinya, biha, dengan sebab musibah-musibah tersebut, khotoyahu, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Abi Darda'i, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, ja'a ilan nabiyyi, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasyaka ilaihi, lalu ia mengadu kepada Nabi, qaswatal qalbi, akan hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang susah untuk menerima nasihat atau pelajaran yang baik, disebabkan banyak melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Faqala lahun nabiyyu, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, "In sarroka, bila mana engkau bahagia, ayyalina qalbuka, agar hatimu menjadi lunak, famsah biroksil yatim, maka usaplah kepala anak yatim, wa ad'imhu, dan berikanlah ia makanan." Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Ini bukan Yaman, Yordania, Lebanon, Turki, Irak, Pakistan, dan apalagi negara-negara Arab Teluk Persia, juga bukan Iran, yang getol membela Palestina dengan berbagai cara. Melainkan Belanda, tepatnya kota Den Haag, tempat Mahkamah Internasional berada. Sungguh luar biasa dan mencengangkan dunia. Jalanan kota Den Haag, Belanda, pada hari Minggu 18 Mei tahun 2025, tiba-tiba berselimut warna merah darah. Mencengangkan, sekaligus sangat mengagumkan, sebab warna merah itu adalah warna pakaian dan kostum yang dikenakan oleh ratusan ribu massa dalam sebuah aksi kemanusiaan dahsyat, yang tak lain adalah demi membela hak asasi manusia rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza. Demonstrasi akbar ini tercatat sebagai terbesar di Belanda dalam 2 dekade terakhir. Lautan massa menuntut tindakan nyata pemerintah Belanda terhadap krisis kemanusiaan yang mendera jalur Gaza. Menariknya lagi, aksi akbar itu mengangkat tema Red Line for Gaza, garis merah Gaza, dengan pesan utama, kami menarik garis merah untuk Gaza. Dan sesuai konteks ini, rakyat Belanda kompak mengenakan pakaian merah sebagai simbol simpati dan solidaritas mereka kepada rakyat Palestina. Mereka memekikan slogan-slogan, antara lain dunia harus membuka mata, hentikan genosida, dan kami menarik garis merah untuk Gaza. Mereka menggelar aksi long march sejauh 5 km mengelilingi pusat kota Den Haag, termasuk melewati Peace Palace, markas Mahkamah Internasional PBB. Mereka menuntut pemerintah Belanda menghentikan segala bentuk dukungan politik, ekonomi, dan militer kepada Israel, karena mereka memastikan Israel jelas melakukan genosida, kejahatan perang, dan pelanggaran HAM struktural di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina. Massa juga meminta pemerintah mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di wilayah pendudukan Palestina. Dengan lautan massa sebanyak itu, jelas bahwa aksi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan organisasi serta lintas agama dan golongan. Para peserta bukan hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak hingga remaja dan lansia, dan dengan berbagai latar belakang, status sosial, dan kondisi kehidupan. Dengan kata lain, cukup sebagai manusia untuk terpanggil dan peduli kepada nasib bangsa Palestina yang menjadi korban genosida kaum fasis dan rasis Zionis Israel di depan mata halayak dunia sejak hampir 2 tahun silam. Masyarakat dunia timur dan barat telah gigih dan hampir pasti akan terus bergerak dan beraksi sedemikian rupa sampai genosida dihentikan, karena pihak yang mereka hadapi adalah entitas yang berwatak fasis, ekstrem, haus darah,
dan tidak mengenal rasa malu, seolah manusia jadi-jadian dan monster yang dikirim oleh iblis dari planet lain untuk menebar angkara murka dan kerusakan di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Darda'i, dan sahabat Abu Darda berkata, Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, awwalu ma yudha'u fil mizani, permulaan sesuatu yang diletakkan di mizan, yakni timbangan amal, husnul khuluqi, adalah perilaku yang baik, wasakha'u, dan dermawan. Walamma khalaqallahul imana, dan ketika Allah menciptakan iman, qala, maka ia berkata, Allahumma ya Allah, qawwini, kuatkanlah diriku. Faqawwahu, kemudian Allah menguatkannya, bihusnil khuluqi, dengan perilaku yang baik, wasakha'i, dan dermawan. Walamma khalaqallahul kufra, dan ketika Allah menciptakan kekufuran, qala, maka ia berkata, Allahumma ya Allah, qawwini, kuatkanlah diriku. Faqawwahu, kemudian Allah menguatkannya, bil bukhli, dengan bakhil, wasu'il khuluqi, dan perilaku yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, idza wajjahtu, bila mana aku memberikan, ila abdi, kepada hambaku, musibatan, sebuah musibah, fi badanihi, pada badannya, au malihi, atau hartanya, au waladihi, atau anaknya, thumma staqbala dzalik, kemudian ia menghadapi cobaan tersebut, bisabrin jamilin, dengan penuh kesabaran, istahyaitu minhu, maka aku malu kepadanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, an angsobalahu mizanan, untuk menegakkan timbangan amal baginya, au ansyarolahu diwanan, atau untuk membuka buku catatan amal baginya. Maksudnya, Allah malu untuk menghisap seseorang kelak di hari kiamat, yang ketika diberikan musibah, lalu ia hadapi musibah tersebut dengan penuh kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadits Ibni Umar, dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la tukthirul kalama, janganlah kalian memperbanyak pembicaraan, bi ghairi dzikrillahi, selain zikir kepada Allah, fataqsu qulubukum, maka hati kalian menjadi keras, wa inna ab'adal qulubi, dan sungguh hati yang paling jauh, minallahi, dari Allah, al-qalbul qasi, adalah hati yang keras. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita mencermati realitas kehidupan saat ini, baik di dunia nyata maupun dunia maya, hanya karena berbeda pandangan, menyebabkan satu sama yang lain saling menghujat, menghina, dan merendahkan. Padahal kita diperintahkan untuk bersikap ramah, menebar kasih sayang terhadap sesama, sebagaimana penjelasan hadis berikut. Innallaha ta'ala, sungguh Allah Ta'ala, amaroni, memerintahkan kepadaku, yakni Nabi, bimudarotin nasi, untuk bersikap ramah, menebar kasih sayang kepada orang lain. Kama amaroni, sebagaimana Allah memerintahkan kepadaku, biiqamatil faraidi, untuk menjalankan kewajiban. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurwa, dan diriwayatkan, annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla, lamma la'ana iblisa, ketika melaknat iblis, sa'alahun nazurata,
Maka iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan. Fa'angzorohu, lalu Allah menangguhkannya ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Faqala, iblis berkata, wa izzatika, demi kemuliaan engkau, la kharajtu, aku tidak akan keluar min qalbi bni adama, dari hatinya anak Adam, madama fihi ruh, selagi dalam diri anak Adam masih terdapat ruh. Maksudnya, iblis akan selalu mengganggu dan menggoda manusia selama manusia masih hidup. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la hajabtu anhu taubata, aku tidak akan pernah menghalang-halangi pertaubatan dari anak Adam. Madamar ruhu fihi, selagi ruh masih ada di dalam diri anak Adam. Maksudnya, Allah akan menerima pertaubatan anak Adam, yakni manusia, selama masih hidup. Meskipun kita diperintahkan untuk segera bertaubat dari perbuatan dosa dan kesalahan kita, karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang menjemput kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia, dan diceritakan, an Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana maridun, bahwasannya ia sakit, fa'ufiya min maradihi, lalu ia sembuh dari sakitnya, fashtaha ala jama'atihi, ia menginginkan pada jamaahnya, samakatan mashwiyatan, memakan ikan bakar, fa'utiya ilaihi biha, lalu didatangkan kepadanya ikan bakar tersebut. Falamma wudi'at baina yadayhi, ketika ikan bakar tersebut disuguhkan di depannya, idzisa ilu waqifun, tiba-tiba ada orang yang berdiri alal babi, di depan pintu, yas'alu, ia meminta. Faqala, sahabat Abdullah bin Umar berkata, lihulamihi, kepada pembantunya, idfa ilaihi hadihi samakata, berikanlah kepadanya ikan bakar ini. Faqala lahu, pembantunya berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar, anta ahbabtaha, engkau menginginkannya, walam ta'kulha, dan engkau belum memakannya. Faqala, sahabat Abdullah bin Umar berkata, innallaha ta'ala yaqul, sungguh Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian memperoleh kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagian apa yang kalian cintai, yang kalian sukai. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarun nasi, wahai sekalian manusia, ittaquz zina, takutlah kalian akan perbuatan zina. Fa inna fihi sita hisolin, karena sesungguhnya dalam perbuatan zina itu ada 6 perkara. Thalathun fid dunya, 3 perkara di dunia. Wa thalathun fil akhirati, dan 3 perkara di akhirat. Ammal lati fid dunya, adapun 3 perkara yang ada di dunia. Fayudhibul baha'a, yang pertama, zina menghilangkan kemuliaan. Wayurithul faqro, yang kedua, zina menyebabkan fakir. Wayungkisul umro, yang ketiga, zina mengurangi umur. Wa ammal lati fil akhirati, adapun 3 perkara yang ada di akhirat. Fasukhtullahi, yang pertama, murkanya Allah. Wasu'ul hisabi, yang kedua, jeleknya hisab atau perhitungan amal. Wa'adzabun nari, yang ketiga, siksaan api neraka. Mudah-mudahan keluarga kita dan anak keturunan kita terlindungi dan terhindar dari perbuatan zina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Zubair bin Abi Bakrin, dan Imam Zubair bin Abi Bakar berkata, kataba ilayya abi bil Iraqi, bapakku yang ada di Irak mengirim surat kepadaku. Isi suratnya adalah, alaika bil ilmi,
tetaplah engkau dengan ilmu. Fa innaka iniftaqorta, karena jika engkau merasa butuh, kana laka malan, maka ilmu tersebut menjadi harta bagimu. Wa inistaghnaita, dan bila mana engkau merasa cukup, kana laka jamalan, maka ilmu tersebut menjadi perhiasan bagimu. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebuah ungkapan, jika bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Hal ini sesuai dengan penjelasan yang ada dalam sebuah hadis. Mari simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, radiya, itu menyukai, lihadihil ummatil yusra, kemudahan bagi umat ini. Wa kariha, dan Allah tidak menyukai, lahal usra, kesulitan bagi umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Mu'adz bin Jabal, dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, illa wa yu'radu, kecuali ia dihadapkan, alallahi, kepada Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fala tazulu qadamahu, kedua telapak kakinya tidaklah bisa bergeser, hatta yus'alu, hingga ia ditanyakan, an arba'i hisalin, mengenai 4 hal. An jazadihi, yang pertama tentang jasadnya, fima ablahu, untuk apa ia menggunakannya. Wa an umurihi, yang kedua tentang umurnya, fima afnahu, untuk apa ia menghabiskannya. Wa an ilmihi, yang ketiga tentang ilmunya, kaifa amila bihi, bagaimana ia mengamalkannya. Wa an malihi, yang keempat tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana ia mendapatkannya. Wa aina anfaqahu, dan di mana ia membelanjakannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah mempunyai beberapa hamba, yuda'u lahum yaumal qiyamati, yang diletakkan bagi mereka pada hari kiamat, mana biru min nurin, mimbar-mimbar yang dipenuhi dengan cahaya. Laisu bi ambiya'a, mereka bukan para nabi, wala syuhada'a, dan juga bukan orang-orang yang mati syahid. Yaghbituhumul ambiya wa syuhada, para nabi dan orang-orang yang mati syahid menginginkan seperti mereka. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai utusan Allah? Qala, Rasulullah menjawab, hum al-mutahabbuna fillah, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, lamma khalaqal khalqa, ketika menciptakan makhluk, kataba biyadihi, maka Allah menuliskan dengan kekuasaannya, ala nafsihi, atas zatnya. Isi tulisannya adalah, inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku, taghlibu hodobi, itu mengalahkan murkaku. Allah itu lebih mendominasi kasih sayangnya dibandingkan murkanya. Ini juga menjadi sebuah teladan buat kita sebagai makhluknya, agar selalu mengedepankan kasih sayang dibandingkan dengan kemarahan. Rawahu Ibnu Majah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, la yazlimul mu'mina hasanatan, tidak menzalimi kebaikan orang mukmin. Yu'ta 'alaiha, yang mana kebaikan tersebut diberikan kepadanya, fid dunya, di dunia, wa yusabu, dan akan dibalas, 'alaiha, atas kebaikan tersebut, fil akhirati, di akhirat. Jadi Allah tidak akan pernah menzalimi kebaikan orang mukmin. Ia akan diberikan balasan oleh Allah
atas kebaikannya baik di dunia maupun di akhirat. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fayu'ta bihasanatihi fid dunya, ia diberikan kebaikan-kebaikannya di dunia, hatta idza afdha ilal akhirati, hingga ketika ia menuju ke akhirat, lam takun lahu hasanatun, maka tidak ada baginya kebaikan, yu'ta alaiha, yang mana atas amal kebaikan tersebut diberikan kepada orang kafir, khairon, berupa balasan kebaikan. Sedangkan orang kafir ketika melakukan amal kebaikan, maka hanya diberikan balasan di dunia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata, tidaklah sholat itu sempurna, lijaril masjidi, bagi orang yang bertetangga dengan masjid, illa fil masjidi, kecuali sholat tersebut dilakukan di dalam masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu, para malaikat, tusolli ala ahadikum, itu mendoakan kepada salah satu di antara kalian, madama fi musallahu, selagi ia berada di tempat sholatnya, alladzi yusolli fihi, yang mana ia melakukan sholat di tempat tersebut. Taqulu, para malaikat berkata, Allahumma ya Allah, sholli alaihi, berikanlah rahmat kepadanya. Allahumma arhamhu, ya Allah, berikanlah belas kasihan kepadanya. Allahumma gfirlahu, ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya. Malam yuhadith, selagi ia tidak berbicara atau bercerita, au yakhruj, atau tidak keluar, minal masjidi, dari masjid. Orang yang sudah meninggal mengetahui apa yang dikerjakan oleh keluarganya yang ada di rumahnya. Ini saya bacakan ibarahnya teman-teman dalam Kitabur Ruh karangan Al-Hafidz Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sini dikatakan wasahha an Amri bin Dinarin annahu qol, beliau berkata, ma min mayyitin, tidaklah seorang mayyit, yamutu, yang sudah mati, illa wa huwa ya'lamu ma yakunu fi ahlihi, melainkan mayit itu mengetahui apa-apa saja dalam keluarganya, yang dikerjakan keluarganya, ba'dahu, setelah peninggalannya, setelah meninggalnya mayit itu tahu apa yang dikerjakan oleh keluarganya. Wa annahum, sesungguhnya keluarganya tadi, la yuwassilunahu, memandikan mayit tadi, wa yakfinunahu, dan mengkafani mayit, wa innahu, sungguhnya mayit itu la yanzuru ilaihim, dan mayit itu melihat kepada orang yang masih hidup, maksudnya keluarganya. Jadi teman-teman, mayit itu bisa melihat keluarganya dan mengetahui siapa yang memandikannya, yang mengkafani, yang mengkuburi. Jadi mayit itu tahu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Wahia anna arwahal mauta, sesungguhnya ruh-ruh yang sudah mati, hal tatalaqqa wa tatazawarah wa tatadakara amla, apakah ruh yang sudah mati itu akan saling bertemu dan saling berziarah dan saling mengingat atau tidak. Wa jawabuha, adapun jawabannya, annal arwaha qismani, sesungguhnya ruh itu dibagi menjadi dua. Arwahun mu'adzibatun, yang pertama ruh yang mendapatkan adab. Wa arwahun mun'imatun, yang kedua adalah ruh yang mendapatkan nikmat. Fal mu'adzibatu, adapun ruh yang diadab, fi syughlin bima hiya fihi minal adabi, dia sibuk dengan adabnya tadi, anit tazawuri wa talaki, daripada saling berziarah dan saling bertemu. Jadi yang pertama, ruh yang mendapatkan adab, dia hanya sibuk dengan diadab, tidak berziarah, juga tidak saling bertemu dengan ruh-ruh yang lain. Wal arwahul mun'amatu, adapun ruh yang mendapatkan nikmat,
Al-mursilatu ghairul mahbusati tatalaqqa wa tatazawarah. Ruh yang mendapatkan nikmat, yaitu dia akan saling bertemu dan saling berziarah. Wa tatadakarah, dan saling mengingat-ingat. Maka minha fid dunya, apa yang telah terjadi ketika di dunia. Wa ma yakunu min ahli dunya, dan apa yang akan terjadi daripada ahli dunia. Jadi teman-teman, nanti roh itu ketika meninggal itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama diadab, yang kedua yang mendapatkan nikmat. Seperti orang soleh masuk surga, dia akan nanti saling bertemu dan saling berziarah, juga saling mengingat-ingat apa yang sudah dikerjakan ketika dunia. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas fi hadil ayat, dalam ayat ini, menerangkan dalam ayat ini maksudnya apa? Qala, beliau berkata, balagoni, telah sampai kepadaku, anna arwahal ahya'i, sesungguhnya ruh-ruh orang yang masih hidup, wal amwati, dan ruh-ruh orang yang sudah meninggal, taltaqiya fil manami, ruh keduanya itu saling bertemu di tempat tidur. Maksudnya ketika orang hidup itu tidur, maka ruh mereka bertemu, mimpi maksudnya. Fayatasa'aluna bainahum, kemudian mereka saling bertanya. Fayamsakullahu arwahal mauta, kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan ruh-ruh orang yang sudah meninggal. Wa yursilu, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus arwahal ahya'i ila ajsadiha, Allah mengutus ruh orang hidup ke jasadnya orang yang masih hidup. Jadi teman-teman, jadi kapan ruh orang hidup dan orang mati itu bertemu? Yaitu bertemu ketika tidur. Maka banyak orang itu mimpi orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bissawab. Melanjutkan pembahasan ruh orang yang sudah meninggal itu bertemu dengan orang yang masih hidup itu ketika tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan wa qala Yazid bin Harun. Beliau berkata, ra'aitu Abul Ala Ayyub bin Miskin fil manam. Aku melihat Abul Ala Ayyub bin Miskin di dalam tidur. Maksudnya Abul Ala ini sudah meninggal. Yazid bin Harun ini melihat di dalam mimpinya. Fakultu, aku bertanya kepada dia, ma fa'ala bika rabbuka, apa yang telah diperbuat oleh Tuhanmu? Qala, Abul Ali menjawab, ghafarali, Allah sudah mengampuniku. Qultu, aku bertanya, bimada, disebabkan apa Allah mengampuni kamu? Qala, dia menjawab, bisawmi wassalati, disebabkan salat dan puasa. Jadi Abul Ala Ayyub ini sudah meninggal, bertemu dengan Yazid bin Harun di dalam mimpi. Ditanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Allah mengampuniku dengan puasa dan sholat. Kemudian aku bertanya lagi, ara'aita Mansur bin Yazdan, apakah kamu juga melihat Mansur bin Yazdan? Qala, dia menjawab, hayhata daka, jauh sekali, naro qasru min ba'idin, kami melihatnya istananya siapa nih? Mansur ibn Yazdan itu, istananya itu jauh sekali. Jadi derajatnya itu di atasnya Abul Ala Ayyub bin Miskin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Melanjutkan kisah orang yang mimpi dengan orang yang sudah meninggal. Ini diceritakan, wa qala Katsir bin Marrah, beliau berkata, ra'aitu fi manami, aku melihat di dalam tidurku, ka'anni dakhaltu darajatan ulia afil jannah, seakan-akan aku masuk derajat yang tinggi di dalam surga. Jadi ceritanya beliau mimpi masuk dalam surga tingkatan yang tinggi. Faja'altu atufu biha, kemudian aku berkeliling jalan-jalan di dalam surga tadi. Wa ata'ajjabu minha, kemudian aku kagum dengan isi daripada surga tadi. Faidan, tiba-tiba ana binisa'in min nisa'il masjid fi nihatin minha, tiba-tiba aku berada di gerombolan perempuan-perempuan ahli masjid.
Fadhabtu, kemudian aku pergi, hatta salamtu alaihinna, sehingga aku mengucapkan salam kepada perempuan ahli masjid tadi. Thumma qultu, kemudian aku berkata, bima balaghatna hadhihi darajatu, dengan amal apa kalian mendapatkan derajat seperti ini? Maka perempuan tadi menjawab, qulna bisajadatin wa takbiratin, disebabkan dengan banyak sujud dan banyak takbir. Intinya banyak sholat, intinya sering sujud, sering takbir, berarti sholat. Jadi perempuan ini mendapatkan derajat yang tinggi disebabkan banyak sholat. Inilah teman-teman kelanjutan pembahasan bahwasanya ruh orang yang sudah meninggal itu bertemu dengan orang yang masih hidup itu di dalam mimpi. Seperti ceritanya nih, Katsir bin Marrah bertemu dengan perempuan ahli masjid yang sudah meninggal. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innar ru'ya ala thalathati anwa'in. Ketahuilah sesungguhnya mimpi itu ada 3 macam. Ru'yan minallah, yang pertama mimpi yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'yan minasyaiton, dan mimpi yang datang daripada syaitan. Wa ru'yan min hadithin nafsi, dan mimpi yang datang daripada bisikan hati. Wa ru'ya as-sahihatu aqsamu, adapun mimpi yang sahih itu ada beberapa macam. Minha, diantaranya ilhamun yulkihillahu subhanahu fil qalbil abdi, yaitu ilham yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hatinya seorang hamba. Wa huwa kalamun yukallimu bihi rabbu abdahu fil manami, itu adalah perkataan yang Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya di dalam mimpinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, idza namal insanu, apabila manusia itu tidur, araja bi ruhihi hatta yutiya bihal arsyu, maka ruhnya naik, dia naik dengan ruhnya sampai ke arsy. Kalau orang tidur, maka ruhnya itu naik ke arsy. Fa in kana tahiron, maka apabila orang yang tidur itu dalam keadaan suci, udzina laha bisujudi, maka ruh itu dipersilahkan, diberi izin untuk sujud. Jadi teman-teman, kalau orang tidur dalam keadaan suci, ruhnya itu sujud di arsy. Wa in kana junuban, namun kalau orang itu junub, ya, tidurnya dalam junub, lam yu'dzan laha bisujudi, dia tidak diberi izin untuk sujud. Jadi ruh manusia ketika tidur itu naik ke arsy
Kalau dalam keadaan suci dia dipersilakan untuk sujud, kalau junub tidak dipersilakan untuk sujud. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ahadin, tidaklah seseorang, yusallimu alayya, mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhku kepadaku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salamnya. Qala, beliau berkata lagi, wa qala Sulaiman bin Naim. Ini Sulaiman bin Nuaim berkata, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fin naumi, aku melihat Nabi di dalam tidurku. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haula'il ladina ya'tunaka wa yusallimuna 'alaika atafaqahu minhum, mereka datang kepadamu dan mengucapkan salam kepadamu, apakah kamu mengetahuinya ya Rasulullah? Qala, na'am, ya saya tahu. Wa arudda 'alaihim, bahkan saya menjawab salam mereka. Qala, Rasulullah bersabda lagi, Naim berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'lamuhum, adalah Rasulullah SAW mengetahui, ayyakulu idza dakhalul maqabir assalamu alaikum ahlad diyar. Rasulullah itu mengetahui apa perkataan mereka ketika masuk kubur, dia mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar, al-hadits. Qala wa hadza yadullu, hadis ini menunjukkan dalil ala annal mayyita ya'rifu salama man yusallimu alaihi. Sungguhnya mayit itu mengetahui salamnya orang yang mengucapkan salam kepadanya. Wada'a man yad'u lahu, dan mengetahui doa orang yang berdoa untuknya. Jadi teman-teman, ini maksudnya dalil bahwasanya orang yang sudah meninggal itu bisa menjawab salamnya orang yang salam kepada dia. Ini hadisnya Rasulullah, ketika ada orang datang kepada Rasulullah kemudian mengucapkan salam, malaikat ruh Rasulullah itu dikembalikan lagi dan Rasulullah itu bisa menjawabnya. Maka hadis ini adalah dalil bahwasanya mayit itu bisa mengerti orang yang mengucapkan salam dan orang yang mendoakannya. Jadi mayit itu tahu siapa yang mendoakannya, siapa yang mengucap salam kepada dia. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yanamuh, yang dia tidur, yamtali'u nauman, yang tidurnya nyenyak, illa araja biruhi ilal arsyih, melainkan ruhnya itu naik ke aras. Jadi kalau orang tidurnya nyenyak, ruhnya itu naik sampai aras. Falladzi la yastayqidu dunal arsyih, dengan demikian orang yang tidak bangun sebelum sampai ke aras ruhnya tadi, fatil karuya allati tasdaku, maka mimpinya itu mimpi benar. Jadi kalau orang tidur, ruhnya itu kan naik ke aras. Kalau bangun sebelum sampai ke aras, maka mimpinya itu, kalau dia mimpinya benar. Walladzi yastayqidu duna syifaya allati takdibu, dan orang yang tidur dia bangun sebelum ruhnya sampai ke aras, maka kalau mimpinya itu dusta. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Min hadits Ibnu Abbasin, dari hadisnya Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki, yamurru bi qabri akhihil mu'mini, dia melewati kuburan saudaranya yang mukmin, kana ya'rifuhu, maka saudaranya yang mukmin itu mengenalnya, fa yusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam, kemudian laki-laki itu mengucapkan salam kepada saudaranya yang mukmin tadi yang sudah meninggal, melainkan
si mayit itu bisa menjawab salamnya. Waradda alaihi salam. Jadi teman-teman, hadis ini menjelaskan orang yang sudah meninggal itu bisa mengetahui siapa yang lewat di samping kuburannya. Kalau orang yang dia mengucapkan salam, maka si mayit itu menjawab salamnya. Bahkan di sini hadis Abu Hurairah secara marfu, "Falam ya'rifu", kalau mayit itu ternyata nggak kenal sama orang yang mengucapkan salam tadi, wasallama alaihi, dan orang itu mengucapkan salam, radda alaihi salam, dia menjawab salamnya. Jadi walaupun mayit itu tidak kenal kepada orang yang mengucapkan salam, dia tetap menjawab salamnya. Maka kita lewat kuburan itu sunnah mengucapkan salam, karena orang yang di kuburan itu tahu siapa yang mengucapkan salam dan dia bisa menjawabnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarwi min hadithi Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, diriwayatkan dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha qalat, sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki, yazuru kubra akhihi, dia menziarahi kubur saudaranya, fayajlisu indahu, kemudian dia duduk di samping kuburnya, illa ista'nasa bihi, melainkan si mayit itu merasa nyaman dengan orang tersebut, hatta yakuma, sampai orang itu berdiri dan pergi. Jadi teman-teman, kalau kita berziarah kepada keluarga kita atau siapa, maka si mayit itu merasa nyaman kalau ada yang menziarahinya. Sama kita ketika masih hidup, ada yang bertamu, ada yang nemenin kita, itu merasa nyaman. Begitu juga si mayit, orang yang sudah meninggal, kok ada yang menjenguknya, ada yang menziarahinya, lebih-lebih membacakan Al-Quran, ngirim Fatihah untuk dia tuh merasa nyaman. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani rajulun, ada seorang laki-laki menceritakan, min ali Asimil Juhdari, daripada keluarganya Asim al-Juhdari. Qala, beliau berkata, ra'aitu Asiman al-Juhdari fi manami, aku melihat Asim al-Juhdari fi manami, di dalam tidurku. Maksudnya beliau tuh mimpi, ba'da mautihi bisunnataini, setelah meninggalnya selama 2 tahun. Maksudnya setelah 2 tahun dia meninggal, ada keluarganya bermimpi berketemu Asim al-Juhdari ini. Fakultu, aku bertanya, alaisa qad mutta, bukankah engkau sudah mati? Qala, dia menjawab, bala, ya benar, saya sudah meninggal. Qultu fa aina anta, aku bertanya lagi, sekarang kamu ada di mana? Qala ana wallahi fi raudatin min riyadil jannah. Dia menjawab, aku berada di taman-taman surga. Jadi beliau tuh berada di taman-taman surga. Ana, saya, wa nafarun min ashabi, dan orang-orang daripada sahabatku, najtami'u kulla lailati jum'atin, kami berkumpul setiap malam Jumat. Wasabihatuha ila Bakri bin Abdillahil Muzanni, sedangkan pagi pada hari Jumat itu mereka berkumpul bertemu dengan Bakar bin Abdullah al-Muzanni. Fanatalaqqa akhbarahum. Qala, dia bertanya lagi, orang yang mimpi tadi, kultu, aku bertanya lagi, ajasadukum am arwahukum, apakah yang bertemu itu jasad kalian atau ruh-ruh kalian? Qala, dia menjawab, hayhata baliyat al-ajsam, sangat mustahil, jasad jisim kami, badan kami itu sudah hancur. Wa innama tatalaqqa al-arwah, melainkan yang bertemu itu adalah ruh-ruhnya. Qala, dia bertanya lagi, fahal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum, apakah kalian tahu ketika kami berziarah kepada kalian? Qala na'am, ya kami mengetahui ketika kalian berziarah kepadaku. Inilah teman-teman ceritanya orang soleh yang sudah meninggal. Masya Allah. Jadi kalau orang sudah meninggal, ada keluarganya yang bermimpi bertemu dia lagi berada di taman-taman surga. Masya Allah. Semoga kita dikumpulkan dengan beliau-beliau semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Waqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna nismatal mu'mini wa hiya ruhu ta'irun. Sesungguhnya rohnya orang mukmin, ta'irun adalah burung ya'luku fi syaril jannah, yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Hatta yaruddahallahu ila jasatiha, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rohnya ke jasadnya. Jadi teman-teman, rohnya orang mukmin itu dia nanti berbentuk burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Kemudian wa akhbara juga Rasulullah SAW menghabarkan an arwah syuhada, sesungguhnya roh para syuhada fi hawasili tayrin khadrin, yaitu berada dalam perut burung yang hijau. Taruddu anharul jannah, yang minum sungai-sungai surga. Wa ta'kulu min thimariha, dan makan daripada pohon-pohon surga. Jadi kalau rohnya syuhada itu nanti dia berada di perut burung hijau yang dia minum di sungai-sungai surga dan memakan makanan surga. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dikatakan ta'awwadzu billahi, mintalah perlindungan kepada Allah, min jubbil hazan, daripada lembah kesedihan. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma jubbul hazan, apa itu jubbul hazan ya Rasulullah, lembah kesedihan? Qala, beliau menjawab, wadin fi jahannam, jubbul hazan adalah satu lembah di dalam neraka jahannam. Tata'awwadhu minhu jahannamu, yang mana jahannam sendiri minta perlindungan daripada lembah tersebut. Kulla yaumin, setiap hari, arba'ata marratin, sebanyak 400 kali. Masya Allah. Kila, dikatakan, ya Rasulullah, man yadkhulu, ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang akan memasuki lembah tersebut, lembah Jubbul Hazan tadi? Beliau menjawab, wa'idda lil qurra'ina al-mura'ina bi'a'malihim, lembah itu disiapkan untuk para ahli qari yang riya dengan amalnya. Qari yang riya dengan amalnya nanti akan masuk lembah kesedihan, yaitu Jubbul Hazan, di dalam neraka jahannam. Kemudian wa inna man abghadal qurra'i ilallah, sesungguhnya orang qari yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Alladzina yazuruna al-umara'a al-jurata, yaitu para qari yang senang datang kepada umara, yang mana umara itu umara yang jahat. Masya Allah, waliyadzubillah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad akhbara subhanahu an arwahi qaumi fir'auna, sungguh telah mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengenai ruh-ruh kaum Fir'aun. Annaha, sesungguhnya ruh kaum Fir'aun itu tu'radu 'alan nari ghuduwa wa 'ashiyya, ruhnya itu disuguhi api neraka ghuduwa wa 'ashiyya, pagi dan malam, siang dan malam. Ruhnya kaumnya Fir'aun itu disuguhi api neraka qabla yaumil qiyamati, sebelum hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat pun ruhnya kaumnya Fir'aun itu sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disuguhi api neraka siang dan malam. Waqad akhbara subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan juga anis syuhada, mengenai para syuhada, bi annahum ahya'un inda rabbihim yurzakun, sesungguhnya para syuhada itu hidup, tidak mati, inda rabbihim yurzakun, di sisi Rabb mereka, yurzakun, mereka diberi rezeki. Wa hadhi hayatu arwahim, ini adalah kehidupan ruh-ruh mereka. Wa rizquha darun, sedangkan rizkinya para syuhada itu terus menerus. Wa illa fal abdanu qad tamazzakat, meskipun badan mereka sudah hancur. Jadi teman-teman, para syuhada itu tidak mati,
dia tetap hidup di sisi Rob mereka dan diberi rezeki. Beda dengan kaumnya Fir'aun, dia disuguhi api neraka siang dan malam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ahadin, tidaklah seseorang, yusallimu alayya, mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhku kepadaku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salamnya. Qala, Bukhari berkata lagi, wa qala Sulaiman bin Naim. Ini Sulaiman bin Nuaim berkata, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fin naumi, aku melihat Nabi di dalam tidurku. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haula'il ladina ya'tunaka wa yusallimuna 'alaika atafaqahu minhum, mereka datang kepadamu dan mengucapkan salam kepadamu, apakah kamu mengetahuinya ya Rasulullah? Qala, na'am, ya saya tahu. Wa arudda 'alaihim, bahkan saya menjawab salam mereka. Qala, Rasulullah bersabda lagi, Naim berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'lamuhum, adalah Rasulullah SAW mengetahui, ayyakulu idza dakhalul maqabir assalamu alaikum ahlad diyar. Rasulullah itu mengetahui apa perkataan mereka ketika masuk kubur, dia mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar, al hadits. Qala wa hadza yadullu, hadis ini menunjukkan dalil ala annal mayyita ya'rifu salama man yusallimu alaihi. Sungguhnya mayit itu mengetahui salamnya orang yang mengucapkan salam kepadanya. Wada'a man yad'u lahu, dan mengetahui doa orang yang berdoa untuknya. Jadi teman-teman, ini maksudnya dalil bahwasanya orang yang sudah meninggal itu bisa menjawab salamnya orang yang salam kepada dia. Ini hadisnya Rasulullah, ketika ada orang datang kepada Rasulullah kemudian mengucapkan salam, malaikat roh Rasulullah itu dikembalikan lagi dan Rasulullah itu bisa menjawabnya. Maka hadis ini adalah dalil bahwasanya mayit itu bisa mengerti orang yang mengucapkan salam dan orang yang mendoakannya. Jadi mayit itu tahu siapa yang mendoakannya, siapa yang mengucap salam kepada dia. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.